Hitsdir Joko Alshut kayaknya ya. Makasih teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah sudah siap untuk memberikan tepuk tangan juga untuk produser kita Tia Hasibuan? Untuk Kakak Tia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga sinematografer main film di film ini juga Pak Ical Tanjung. Oke. Hai Pak Ical. Hai. Ical Tanjung juga di sini sebagai pemain baru. Iya, sebagai pemain. Betul, luar biasa ya. Double job loh. Menang banyak nih kayaknya. THR aman kayaknya Pak Ical. Oke, kalau begitu teman-teman, sekarang siap-siap untuk kita undang cast-nya ya. Mana semua gadget udah pada naik dulu? Udah dong. Kalau misalnya pegang gadget nggak bisa tepuk tangan lu, wuhuu, gitu aja ya biar gampang, oke? Everyone, please welcome Abimana Arya Satya. Jauh ya, kok dianterin? Kayak pertandingan bola. Ini ibu lagi jemur, nyariin yang manis. Everyone, please also welcome Almanzo Konoralma. Almanzo Konoralma. Zo, let's go Zo. Jauhan. Hai. Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita dengar tepuk tangannya juga untuk Ami. Toke. Semua pada terkesima kan dengan poster yang kemarin juga tuh ya. Oke. Teman-teman rekan media, kita mau mengundang bergabung bersama dengan kita di sini pemain kesayangan kita, Bapak Arswendi Bening Suara. Mr. Bron Palarey, Mas Danang Suryonegoro, Adik Dewa Dayana, Andy Arfian, Faiz Fiza, Haidar Salis, Pak Cik Ho Yuham, Aceh, Kiki Narendra, Kakak Lukman Sardi. Ini dia fenomenal Magistus Miftah, Mr. Mike Lukok. Miftah. Miftah sini Miftah. Pak Lukman, sini Pak Lukman. Kenapa kalau gua? Morgan Oy, Tora Sudiro, Yoga Pratama. Yuk kita foto terlebih dahulu. Oh, tuh ada HOD yang lain juga kita panggilkan. Kita panggilnya. Denny Sutanto, production designer. Evan Graini, sini. Post producer. Ada Lenny Sumitra, finance chief of finance. Sini. Sandi Sofia, sini line producer. Pino, first assistant director. Agi Narotama, original music score, original songs by Tony Merle. Dan sudah, kita foto dulu abang. foto dulu 2 baris. Maju, yang kecil di depan. Yang kecil di depan. Jadi mau ngaku, baik. Berdiri aja berdiri. Salah. Ya. Mundur dikit, mundur. Dirinya jangan lama-lama. Oke, sebentar. Oke, mantap. Semua HOD udah dipanggil, ada yang di belakang? Jadi ada yang belum? Dapat. Ya, benar. Dapat kita ke situ. Oke, 5. Set the skaters. Kawan-kawan
The drums, the sound of the never the earth shake the sound of If there will be a possibility, I would like to watch it again. No words to describe this masterwork. Giving general terms to entertain, but also to speak up about what's going on in our country. And because the world is crazy now everywhere in the world, so hopefully this movie will be able to relatable to every one of you. Jadi kalau kita rekaman pictures kan kalau bikin film tuh berdasarkan apa yang relevan di Indonesia sekarang. Kita merasa seperti apa ya sekarang ya gitu. Seperti terpenjara. Seperti terpenjara. Dan penjara itu kan adalah miniatur dari kehidupan, dari society. Ada pemerintahnya, ada petugas lapas itu sebagai pemerintahnya, ada warga negaranya, para napi-napinya, ada polisi juga, yaitu petugas keamanan. Jadi dinamika di antara masyarakat dan dinamika antara masyarakat dan penguasa itu sangat kuat sekali di setting penjara. Makanya kita pilih penjara untuk menampilkan merepresentasikan kehidupan kita. Hierarkinya jelas gitu ya, Betul. seperti yang kita alami sehari-hari gitu. Ya. Ini film horor komedi. Terus udah gitu sekarang pun sore hari ini yang datang begitu banyak pemainnya. Sebenarnya jumlah pemainnya tuh ada berapa dan apakah semuanya ini selalu ada di dalam lingkup satu penjara itu? Ya, aku udah beberapa kali bikin film, tapi ini adalah film yang ensemble cast terbesar. Jadi castnya itu ensemble, semuanya berperan dengan sangat penting gitu. Jadi nggak ada satu. Kalau misalnya ada satu karakter yang dikeluarkan dari filmnya, cerita nggak jalan. Jadi mereka semuanya semuanya ada fungsinya, semuanya ada fungsinya. Gitu. Ada fungsinya nggak? Coba yang merasa tidak ada fungsinya boleh. Yang merasa tidak ada fungsinya ya, nanti boleh sikat takjilnya terlebih dahulu. Oke? Alright. Nadia, ini kan total syutingnya katanya 22 hari. Jadi ini syutingnya, tapi katanya cuma setengah hari, benar nggak sih? Dan seefektif itukah 22 hari cuma setengah? Hitungannya berarti cuma 11. 11 hari efektif, karena 22 hari itu nggak efektif, karena cuma setengah hari. Oke. Gimana ceritanya? Apakah karena ini semua castnya pada pinter-pinter, berbakat, bertalenta? Betul. Krunya juga terbaik, bidangnya masing-masing. Ingin sekali pasti kalian ada di produksi ini, bukan? Semuanya katanya bermakna, satu orang hilang film nggak jalan, bertalenta, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan teman-teman. Ini bisa begitu karena arahan dari orang tertentu atau memang castnya udah dipilih dengan pemilihan yang sedemikian rupa? Semuanya benar. Yang pertama adalah kenapa bisa cepat, mungkin yang pertama itu karena skenarionya. Dimulai dari skenario kita tuh ada 97 halaman. Sebenarnya itu standar untuk sebuah film layar lebar, tapi jumlah scene-nya itu cuma sedikit, cuma 40 scene. Jadi memang banyak scene-scene itu yang panjang gitu. Nah itu juga yang membuat kita syutingnya bisa cepat. Kebetulan Bang Joko juga banyak menggunakan penggunaan istilahnya itu kayak one shot, tapi one long shot. Jadi satu scene tuh bisa 10 sampai 15 halaman dikerjain dalam satu shot. Muter-muter tuh si kameranya. Ada yang stres itu pemainnya kan mungkin kameramennya. Pak Ical, ada yang tambahkan sebelum kita ke Pak Ical? Katia? Gimana tuh teknisnya gimana tuh? Pak Ical main juga kan di sini Pak Ical?
Ya, saya tapi jawab sebagai tim teknis dulu ya. Boleh. Bapak juga boleh Luar biasa Ical Tanjung. Oke, sebelumnya saya terima kasih banget juga kepada tim-tim teknis Dedi Susanto sebagai production designer, Momon juga sebagai wardrobe, terus Novi makeup. Selama persiapan kita sepakat ngobrolin ini sangat detail gitu ya. Kita bercita-cita membuat film ini, bagaimana kita memberi ruang untuk pemain. Jadi kita bahas dari detail-detail tekstur penjara, kita gimana nanti pencahayaannya, itu jauh sebelum kita syuting kita udah bahas. Banyak tes juga yang kita lakukan, tes color, tes apa. Terus pada akhirnya setelah semua beberapa tes kita bisa lakukan, kita coba wujudkan tuh. Nah, untuk supaya kita memberi kebebasan terhadap karakter-karakternya, kita set up tuh seluruh sel penjara, lightingnya, semua pencahayaannya kita set up supaya pemain merasa bahwa ini playground mereka, ini ruang mereka bermain tanpa ada hambatan-hambatan teknis yang berarti gitu ya, bukan berarti sama sekali tidak ada hambatan, tapi kita bagaimana berusaha untuk memberi ruang karena pemainnya sekian banyak dan semuanya bisa mengeksplor perannya gitu. Itu harapan kita sebagai tim teknis, tidak ada ketergangguan dan bagaimana mereka bisa tampil sebagai karakter yang dibutuhkan sama director Joko Anwar. Oke, thank you banget Pak Ical. Itu kan tadi secara teknisnya. Nah sekarang sebagai seorang pemain, seperti yang Joko Anwar bilang bahwa kalau kata karakter saya hilang, filmnya juga ya. Filmnya juga hilang guys, gitu kan? Filmnya juga hilang. Di sini saya bersahabat berat dengan Kiki Narendra. Kayaknya itu aja sih yang Karir saya terancam nih main film sekarang. Oke, thank you banget. Nah berarti kalau Pak Ical udah kasih sedikit info menjadi pemain di film Ghost in the Shell, waktunya untuk kita ngobrol sama cast. Abi, congratulations di Berlin, sukses 4 kali show sold out semua. Katanya kamu sempat deg-degan. Apa yang membuat kamu deg-degan? Kamu udah berangkat bareng sama Abang, terus habis itu sama Eni juga. Terus udah disampaikan Joko tadi ya, karena komedi itu kan kadang-kadang materi yang disampaikan ya. Dan dia juga berpikir apakah materi yang mau disampaikan di film ini bisa kena ke penonton di sana. Penonton di sana itu di event Berlinale ini cukup random people ya. Umurnya, age-nya juga variatif gitu, dari kalau di sini kan rata-rata kita bisa lihat dari 20 sampai mungkin 40 gitu. Kita bisa lihat di umuran segitu ya. Di sana sampai 60-70 tahun masih nonton bioskop. Iya, masih nonton bioskop. Mereka masih nonton bioskop ya. Apakah materi komedi kita tuh bisa connect ke mereka, itu kita juga nggak tahu. Perbedaan bahasa gitu, itu ada hal-hal yang ya bikin dekat pastinya gitu. Tapi in the end cuma satu yang saya pegang, mereka keluar bioskop wajahnya sumringah semua. Mereka having fun watching the movie, having fun with us. Gitu, karena gue juga having fun bikin film ini dan penontonnya juga otomatis having fun bersama kita. Lu nggak nanya gitu, you laugh, why? Tidak agak perlu kita ngomong, mereka nyamperin. Mereka nyamperin, ngomong apa mereka? Random banyak ada. Takutnya kayak muji diri sendiri. Yang nggak apa-apa. Yang ibu-ibu yang udah 80 tahun. Mamanya Claudia Schiffer pasti. Mungkin. Yes. Kalau nih, I'm having fun, thank you. Terus you are amazing, gitu. Segitu. Ada film Indonesia yang lainnya lagi. Saya usahakan nanti ya. Saya ajak teman-teman di sini, gitu. Lu minta alamatnya nggak? Lu minta alamatnya nggak? Enggak. Ajak teman-teman lu nggak minta alamat. Nanti kita hotel bahasa sendiri lagi. Wow, luar biasa. Congratulations. Boleh kita berikan tepuk tangan nggak sih? Kalau di luar aja orang tuh pada excited, pada terhibur, pada ngerti gitu ya bang filmnya ya. Apalagi kita di sini yang relate dengan apa yang akan disajikan oleh Ghost in the Shell. Oke, thank you so much Abi. Sekarang mau ngobrol sama Danang dan dekat sekali kita kakak.
Oh ya tolong itu, kamu mau pakai mic, tidak pakai mic, ini tapi ada mic sebelah kanan. Ya, ini belum buka puasa. Saya pakai mic yang mana? Aku yang penting kamu nyaman. Oh iya, oke. Yes. Oke. Jangan, pertanyaannya, katanya kamu dapat dialog yang panjang banget. Mungkin diberikan karena kamu adalah salah satu yang mungkin agak muda di sini, jadi punya kapasitas agak sedikit lebih banyak dibanding yang lain. Apakah seperti itu? Kebetulan saya pengamen dori ya. Ingatan saya pendek. Tapi bisa ingat gitu. Iya. Oke. Ini lu dapat dialog segitu panjang, sulit kah? Sulit, tapi gembiranya lebih dirasai daripada sulitnya. Jadi bisa dilalui dan ini bukan pertama kali waktu di Gundala juga kurang lebih adegannya sama, panjang sambil jalan. Iya. Gitu. Apa namanya, kan pasti ini kalaupun kayak ngomong panjang cuma sekedar ngomong mungkin Nah, saya pas jalan tuh ngomong panjang gitu. lu kasih deh mic-nya kayak layak Kemarin deh. Dan gitu kali ya. tantangannya lo kasih tahu teman-teman di sini pengen juga Tantangan gampang kan kalau video ini. tanda tangan Oh iya salah lah. Oh iya. tantangannya apa Tantangannya sih ngapal udah pasti tapi ya semuanya jadi nggak berat karena dilakukan bareng-bareng dan arahan dari Bang Joko juga clear dan benar kata Pak Ical tadi nggak ada hal apapun lah secara teknis jadi bisa jalan gitu semuanya menyenangkan. cakep thank you banget Dana Sama-sama kan. Andy mana? Apa masih di Berlin? Kirain di Berlin. Gimana tadi Abi udah bilang katanya deg-degan abis itu malah jadi happy kalau buat kamu sendiri pengalamannya seperti apa? Ya nggak nyangka sih rasanya sampai hari ini kalau ingat kayak mimpi tapi di realita gitu soalnya Ghost in the Shell ini emang dream project aku yang jadi kenyataan gitu. Aku bahagia banget syuting Ghost in the Shell ini ketemu semuanya nggak usah dimanis-manisi biasa aja emang gini Abi Nggak usah dimudah-mudahin. lu udah sedih udah paling muda di sini nggak usah sama muda. Cuman jujur kemarin pas ke Berlin itu aku sebenarnya keberatan karena aku ini kan ada darah campuran Indonesia sama Jerman. Jadi aku ini keberat-beratan gitu. Lalu pas gini pas lagi nonton itu sama si orang-orang Jerman pasti I explain, you don't understand. I explain, itu juga enggak. Benar, jadi apa namanya padahal menurut kamu sendiri gimana? Kok mereka tuh bisa relate gitu? Aku juga nggak ngerti. Masih misteri ya? Bisa gitu, tapi aku pas kita kan nonton bareng-bareng gitu di satu studio, aku ngerasa deket banget sama semua penonton yang nonton. Jadi kita tuh sharing experience bareng itu bahagia banget sih rasanya. Dia udah nonton beberapa kali masih ngakak terus kita apain bentuk dia. Jangan-jangan dia nggak ngerti bu. Nonton yang pertama dia belum gol. Nonton kedua setengah. Jadi udah dibangun, lu masih ketawa kencang juga ya di paling itu ketawanya. Iya berarti dia nggak ngerti baru coba gitu. Dia jadi jurnalis teman-teman di sini. Cuma nanti kalau bisa nonton lihat ya, kira-kira jurnalis begini nggak bentuknya. Gitu. Sulit nggak menjadi jurnalis yang masuk penjara gitu ya bang ya? Ayo lu jurnalis semua deh. Oke. Tapi ini menarik banget buat dibahas. Kalau aku lihat karakter Dimas ya, karakter aku menjadi Dimas. Situasinya ini mungkin Dimas ini adalah gambaran nyata tentang resiko para jurnalis di Indonesia yang sampai saat ini masih dirasakan gitu. Kalau aku memposisikan diri aku sebagai Dimas, aku merasa Dimas ini dia menjalankan tugas dan fungsi pers, yaitu membuat riset, melakukan riset, memberikan informasi, memberikan berita, edukasi, dan juga menyampaikan fakta kepada publik. Dan ini sangat relate Kak sama apa yang terjadi sekarang ini. Kan memang kebebasan pers itu masih dipertanyakan. Ada intimidasi, ada kriminalisasi, ada tekanan. Jadi karakter Dimas ini mungkin bukan hanya sebagai korban, tapi dia juga simbol dari tarik-menarik nih Kak antara perlindungan lingkungan, kebebasan pers, dan juga mungkin kepentingan ekonomi ya. Oke. Wow, ini maksud teman-teman, iya dek, bener dek, itu yang aku rasakan dek. Mama udah kita berikan tepuk tangan untuk Ghost in the Shell. Thank you Dik. Terima kasih Kak. Sekarang aku mau ngobrol sama yang agak jauhan sedikit, Pak C.
Apa kabar dan Mr. Brown? How are you? How do you how? Mr. Brown? Oke. Aku bangga sekali sama Andy. Oke, ini aku baru aja lepasin. Oke, you want to say something, Mr. Brown? Oke. Silakan. Pak Haji dulu nih, Pak Haji bagaimana Pak Haji nih di Malaysia? Pak Haji juga Suradara kan? Iya. Betul. Pak Haji di belakang ini panggil Pak Haji juga. Yuham Oh iya, ada Ho Yuham, Pak Haji dan juga Mr. Brown. Iya. Sebagai pemain yang dari luar Indonesia, melihat film ini antusiasmenya di internasional juga sambutannya luar biasa banget. Di dalam negeri semua orang nungguin film ini. Bagaimana menurut Mr. Brown dan juga Pak Cik? Iya, kasih yang umurnya ini dulu. Pak Cik. Enthusiastic, can't wait, cannot wait. I never imagine kan the reception. I never imagine this is the reception is so shocking big. Yeah, so every day kan baca ada satu grup, semua orang dalam grup ada news. Every day, I said, this is not true. This is crazy because we don't have this in Malaysia. This crazy. Yeah, this kind of reception. It's very wow. And I must say I'm jealous. Yeah. Berarti nggak kapok nih Pak Cik? Berarti you want to do it again in Yes. Okay. Yes. Abang katanya mau lagi Bang. Thank you, terima kasih Pak Cik. Mr. Brown, gimana? Apakah ini membuka kerjasama kolaborasi antara sinias Indonesia dengan pemain, dengan sinias di luar Indonesia? Menurut Mr. Brown seperti apa? Harus lebih sering ya, ini bukan yang pertama kan, tapi harus lebih sering sih. Kita kan siblings. Which adalah Jadi siblings ya. sibling. Lu dikeroyok, kita yang bantu dulu. Orang itu. Serumpun. Satu rukun. Southeast Asia sibling gitu ya. Ya, menurut aku itu Indonesia punya talenta yang luar biasa, market yang luar biasa. Tapi akan lebih luar biasa lagi sama gabungan, kalau kita gabung sama Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam. Yes. Semoga ini menjadi aspirasi atau ambition, visi buat sutradara dan produser film Indonesia juga, dan semoga semakin maju film Indonesia. Yes. Ini kayaknya ada talk show nih. Itu bagus. Bagus ya. Itu dipikir berapa hari tuh? Abi bangga pasti. Ini nggak diajak. Ini kayaknya mesti ada talk show nih, Abang Katia ya. Oke. Lukman, mana dia? Yes. Udah langsung habisin that's joke sekarang. Karena Gua malah paling serius di sini. katanya udah main dari umur 6 tahun nih. Nah, pengalamannya main di Ghost in the Shell ada yang berbeda nggak dari seluruh film-film yang Lukman rasakan dan jalani? Jadi kita tuh sebenarnya bagi tugas, yang lain ke Berlin, gua ke Berlan. Jalurnya beda. Udah bapak yang penting jalan-jalan. Berlan apaan sih? Berlan apa aja ini? Berlan apa yang cari di Google? Berlan Matraman, astagfirullahaladzim. Berlan di Matraman. Itu pas Ghost in the Dia Shell. pasti anak PSKD nih. Gua anak bapak gue. Oke, sebenarnya perbedaannya ya waktu itu gue masih kecil, sekarang udah bapak. Iya, simpel itu beda banget kan. Kan kalau misalnya kayak masih kecil tuh apa namanya, mungkin orang lebih memberikan ruang untuk bertoleransi gitu ya. Iya. Nah kalau sekarang Sebenarnya kalau ngomong film gitu secara
gue main dari kecil sampai sekarang tuh sebenarnya nggak jauh-jauh beda banget ya. Maksudnya secara keaktoran ya kita sama lah melakukan, walaupun masih kecil. Gue dulu reading ya kayak main-main, workshop kayak main-main gitu. I'm happy ada di area syuting kayak tempat my playground gitu yang membuat gue senang ada di lokasi syuting. Cuma kan when it becomes jadi professional actor ya jauh berbeda, banyak hal yang terus gue pelajari. Secara teknis mungkin ada beberapa hal yang cukup berbeda. Kayak dulu gue selesai syuting, berapa bulan kemudian gue ada panggilan dubbing. Jadi dubbing tuh benar-benar di layar gede gini di studio, terus benar-benar harus lip sync, nggak bisa yang beda gitu. Gue nggak bisa tiba-tiba adegan nangis gue ketawa, nggak bisa gitu. Udah pasti kan kalau itu kan. Iya benar. Jangan bingung kan. Nah, bentar dulu gue mau nanya. Nah, apa pengalaman di Ghost in the Shell kayak gimana? Pengalamannya sih seneng banget. Gue tuh kayak ngalamin Ghost in the Shell tuh pas kita kelar gitu ya. Ini liburannya udah selesai ya gitu. Feels kayak like that. Maksudnya gue udah berapa kali syuting sama Joko. Buat gue ini yang salah satu yang sangat menyenangkan sekali. Dan yang paling penting adalah bagaimana gue berkoneksi sama teman-teman aktor yang lain gitu, terutama juga pemain-pemain sibling ya. Sibling tuh biasanya tajam tuh. Hati-hati kayak gitu. Masih panjang gitu. Enggak, pokoknya gue seneng lah bisa bekerja bareng sama teman-teman sini, sama Joko, dengan kru yang lain juga. We having fun. Yes, thank you banget. Boleh teman-teman sekali lagi tepuk tangannya. Jadi semua yang baru main, semua yang udah lama main, semua having fun di film Ghost in the Shell, dan yang nonton pun juga seperti itu. Yoga Pratama, hello. Pas banget nih duduknya sebelah-sebelah sama Mike. Tapi kamu ngobrol sama Yoga dulu. Boleh ceritain gimana rasanya main di Ghost in the Shell dengan segitu banyak aktor dan yang bikin film ini juga orang-orang yang luar biasa. Ngomong nggak ngomong, jangan diam aja ngomong. Ini gue ngomong lama. Menyenangkan banget, seru kebersamaan sama juga di belakang layar dan di depan layar. So menyenangkan ya. Oke, thank you banget. Udah habis begitu doang menyenangkan. Nanti teman-teman boleh nanya lagi ya sama Yoga ya. Mike, lo selalu jadi antagonis, habis itu di sini jadi Panji nih. Apakah Mike akan menentukan jam buka puasa kita hari ini? Tergantung dia lihat aura di sini nih gimana. Gimana Mike? Gue kalau gue nentuin kapan lebarannya. Oh, itu lebih sulit. Lo gimana bahwa habis setelah sekian lama jadi antagonis, habis itu di sini jadi orang yang religius gitu? Apakah Mike melakukan pendalaman yang luar biasa atau sebenarnya itu hari-hari gue? Iya. Lu jadi siapa sih? Tadi kan lu suruh orang berdoa gitu. Terus habis itu gini, gue waktu dapat pertama kali dikasih tahu karakternya segala macam. Terus sebenarnya sampai detik ini pun gue sangat menyayangkan kalau gue lupa nama karakter gue. Pagi. Udah, ya betul ya. Oh Wildan. Udah. Tuh, barusan di belakang saya namanya Kiki Narendra. Gila, nggak cuma satu, Bo. Dan jokesnya ada banyak ternyata di sini. Oh ya, kecuali kamu, karena kamu mom's joke. Oke, balik lagi, Mas, jadi gimana? Jadi ya gue dapet karakter itu juga oke, sure. Dan gue ada ada 2 tantangan lah yang gue nggak mau ngasih tahu karena teman-teman yang nonton filmnya. Oke. Jadi gue nggak mau ngasih tahu tantangannya apa. Jadi nanti aja ya, kalau teman-teman udah nonton. I can't say much. Apa teman-teman mesti nungguin Ghost in the Shell, apa yang perlu diantisipasi? Oh, pokoknya ada satu adegan yang Abi mana sangat bangga dengan adegan itu. Oke, nanti teman-teman begitu nonton teman-teman cari ya. Dan dia mengimprove dengan Andy dan itu masterpiece. Joko Anwar sampai diam. Joko Anwar bilang amazing scene gitu. Kita benar-benar penasaran apakah ini benar atau tidak. Oh bagus banget. Kiki Narendra aja sampai mangap. Ini di film. Thank you, Mike. Terima kasih. Yes. Morgan mana? Hadir. Oke, di sini katanya jadi
apa namanya lawan gengnya Abi nih. Bagaimana menurut Morgan menandingi acting Abi yang kan situ bela diri kan, bela diri gitu. Abi kan udah lama bela diri. Nah kalau Morgan gimana? Salah satu bucket list saya sebenarnya di perfilman itu bisa main bareng Bang Abi dan terrealisasi di film ini untuk sebisa dan Abi dong say. Ini nggak tahu Bang Abi ingat apa enggak ya? Pokoknya ada satu kata kunci yang akan gue ingat terus. Ini ilmu baru dari Bang Abi nih. Jangan ngomong terbuat. Jangan. Ada satu kata kunci nggak tahu Bang Abi ingat apa enggak? Ini nggak spoiler ya. Tempo. Tiap hari, tapi nanti gue nggak bisa cerita karena ini spoiler. Cuman pengalaman saya main di film yang ada adegan fightingnya memang baru kemarin membeli tapi kirain kayak ternyata film action begitu. Ternyata di sini berat sekali. Another level ya. Maaf ya. Berat sekali karena harus intens terus. Dari segi pengadeganan gitu segala macam termasuk tempo, termasuk ritme dan segala macam dan masuk ke adeganan ada dinamika konflik, nggak cuma action doang tapi action itu harus selaras sama cerita, harus selaras sama plot dan motivasi karakter. Itu saya belajar banyak dari Bang Abi gitu. Jadi Memang ini agak rumit ya ini. Agak rumit. Nggak cuma sekedar fight scene, tapi kita juga harus ada komedinya. Ya tadi sedikit kita udah lihat. Kalau dari saya, profilnya semua sama aja. Setelah beda. Beda Pak. Waduh. Tempo itu salah satu tantangan baru ya di film. Tantangan. Di otak dia tidur. Abi tadi sampai minta maaf sama Morgan, maaf ya. Kita nggak sabar untuk nonton film. Thank you banget Morgan. Apa Morgan? Bukannya biasanya dia selalu berubah dengan tempo ya? Apa itu? Morgan tunggal? Tapi bagus ini Pak. Outside memang. Bapak nih benar-benar. Bapak tuh harusnya jadi hakim garis Pak. Jadi nungguin bola-bola yang offside Pak. Yes. Aminski. Ketawanya takut kencing. Gimana itu bukan rasakan? Enggak, banyak ketawa kan? Ngewer-ngewer. Kayaknya banyak terinspirasi sama apa namanya karakternya Amin lah di sini. Jadi Toke, apa namanya serem banget nih. Iya. Ya, itu gimana sih lo bisa merubah lo jadi seperti itu? Ya pertama kali ditawarin sama abang kan, nih aku bikin karakter khusus buat kamu. Wah, itu kayak awas over the moon gitu kan, kayak happy banget. Terus ditanya, karakternya apa bang? Toke. Toke itu kan binatang melata. Kalau toke itu binatang melata kan. Terus di sana ada istilah torek, artinya itu budak kan. Toke apa torek bang? Terus kita bang toke, oh ya toke. Karakternya gimana bang? Bla. Pasti mainin, masya Allah. Itu karakter yang mengayomi, sangat dicintai dengan lukan tubuh yang eksotis dan seksi. Pokoknya karakter apa sih ini merupakan salah satu highlight karakter atau peran yang pernah saya dapatkan sepanjang karir keaktoran saya di Indonesia. Yes. Ya. Ini kan semacam Remy juga kan, Wiki Express ada Tora, ada Tora, ada Lukman, ada Tora. Ada Tora ya. Tanya itu sama Lukman ada Tora katanya. Ya ada Toke sekarang. Puasa nih, ngantuk nih. Besar dia aja nih. Yes. Reunian ini. Reunian banget nih. Reunian banget. Terus habis itu terakhir kali main film sama Bang Joko kan pas Janji Joni itu udah tahun berapa? Itu sutradarai oleh Joko. Iya, Janji Joni. Terus habis itu kalau skrip yang abang tulis 2005. Iya, baru aku balik aku jawab itu. Kirain belum loh. Sampai sekarang belum ya. Iya. Wow, itu gimana begitu 2005 terakhir bang, akhirnya lu inget gua bang. Itu dia tuh, makanya begitu ditawarin tuh, aduh, gila, gue ditawarin sama
Joko bilang sama si Dika, Neng gue ditawarin sama Joko buat main di film penjara-penjara gitu. Kenapa film penjara ya? Karena gue pengalaman. Miracle itu nomor 1. Bukan yang lain. Masa kita di penjara, gue inget Tora di penjara 2 kali. Lo gak bilang this used to be my playground kayak gitu. Tapi asli itu gue seneng banget sih. Gue baru pertama kali syuting yang lebih banyak mikirin abis ini makan apa daripada syuting. Kenapa gitu? Abis ini makan di mana ya? Gitu kan pulangnya cepet terus. Oh, keren cateringnya luar biasa. Habis itu gue makan apa ya gitu. Tapi ya gue sebetulnya ngiri sama teman-teman gue yang lain ini. Karena di film ini gue sendiri di dalam keramaian. Harus nonton deh. Di trailernya kan kayaknya Tora tuh terus gitu ya, bawa kayak don't mess with me gitu. Itu gue karena tuh biji gue bertangis terus. Biar air matanya mempeng. Oh gitu. Dan pedes ya bang ya. Padahal cuma disentil doang sih bisa. Harus lama kan? Kalau sendiri kan cuma dikit. Bener tambah gitu. Dua karetnya berbentuk. Kali karetnya nyambung ke jempol kaki kalau lo jalan tarik-tarik. Gitu. Ya. Tapi keren banget sih ini benar-benar. Wah, harus nonton dah. Beneran nggak bohong. Gokil deh beneran. Nah lihat, semoga bukan pulkam ya sebelah kamu ya. Oke. Bang Joko mau say something? Ini kenapa bisa mengumpulkan? Kami mau kasih aja by the way, semua penonton sudah nonton filmnya. Semua pemain. Kecuali Mike. Itu udah sensitif guys. Terus kan udah nonton, kamu cuma doang gitu. Ternyata pemainnya ya nggak apa-apa lah kalau misalnya pemainnya kita belum pada nonton ya, akur ya guys. Oke, jangan slack. Siap. Oke, Kiki yang katanya terancam karena Pak Ical main film. Takut banget. Takut. Kenapa Ki? Emang menurut Kiki ini setelah nonton filmnya acting Pak Ical ini benar-benar membuncah keluar dari layar. Gak bisa dijelaskan kata-kata tuh sampai oke, Pak Ical silahkan lanjutkan karir sebagai pemain. Tapi kan katanya di film ini kamu juga ada satu dialog yang panjang banget yang abang tuh sampai masuk banget ke dalam hati gitu. Boleh diceritain sedikit? Iya, kalau mau bocoran dikit, saya tuh jadi kalapasnya gitu. Kalapasnya At least proses kreatifnya. Iya, pas ngobrol-ngobrol sama abang diceritain bagaimana kalapasnya tuh modelnya kayak gini. Terus yang sedihnya lagi, ternyata untuk mencari referensi karakter itu di Indonesia tidak terlalu sulit ya, bahkan mudah gitu ya. Kita banyak temuin beberapa contoh-contoh kasus yang aparat begini, aparat begitu. Setiap hari kita baca cerita-cerita, berita-berita tentang bagaimana aparatur negaranya melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Itu kemudian disarikan, dipikirin lagi bagaimana memainkannya, terus berhadapan dengan Pak Cik yang satu ini, ingin menunjukkan bahwa gue bisa nih, orang Indonesia ini bisa nih, nggak mau malu-malu Malaysia kan kita sih beli, ya kan? Oke, thank you banget. Semua juga kayaknya happy ya dengan film dan juga setiap adegan yang ada di Ghost in the Cell. Thank you banget Ki. Terima kasih teman-teman. Haidar Salis. Wow. Mau nyanyi katanya. Mau nyanyi boleh. Cincak, jin. Mau dilanjutin? Atau takut teman-teman batal bahasanya? Oke. Haidar, ini antusiasmenya luar biasa banget. Terus habis itu teman-teman juga nungguin. Bang Joko sendiri tadi bilang bahwa film yang dirilis itu nggak hanya sekedar
hiburan aja, tapi ada makna yang luar biasa banget nih. Sebenarnya lo sendiri harapannya apa sih untuk penonton yang nonton Ghost in the Shell? Ya yang pasti kalau udah ngomongin film Ghost in the Shell, ini kita barusan nonton trailernya kan, jadi untuk saya sendiri emang merasa udah sangat optimis, dan gimana ya, untuk perfilman Indonesia ini emang udah sangat maju sebenarnya, udah bisa bersaing. Dan yang paling penting sebenarnya kawan-kawan di sini itu kita masuk dalam sistem kerja yang sehat. Karena dengan sistem kerja yang sehat itu akhirnya manusianya bisa ngasih kualitasnya yang paling baik gitu. Jadi akhirnya kita waktu melihat ceritanya juga jadi bergetar, jadi kayak wah, kita ingin penonton bisa melihat semua hasilnya. Penonton juga bergetar, membahana lah, kurang lebih. Iya. Jadi ya bangga. Oke, terima kasih. Mumpung di sebelahnya ada Dewa, kita ngobrol sebentar. Jadi ternyata lu nggak ada di adegan atau set penjara ini ya? Iya. Terus habis itu lu jadi karakter mudanya dari salah satu karakter yang ada di film ini, gitu. Ya, Pak Wendy. Betul. Apa namanya, gimana? Boleh ceritain nggak prosesnya supaya relate ya antara yang si muda dengan yang udah dewasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa dan Cry. Dewa, kita mencintaimu. Ayo Dewa. Ya, simpelnya mungkin aku akan mengcapture karena aku sebagai prakasa muda, mungkin aku akan capture simbol idealisme orang yang mungkin saat dia dewasa akan jinak karena kenyamanan sistem, karena lingkaran kekuasaan, jabatan, uang, ya kurang lebih gitu singkat. Oke, ini film kedua bareng Bang Dewa ya, kemarin Berdiri habis ini gitu. Iya. Oke, mungkin boleh diceritain gimana kerja 2 kali bareng sama Bang Joko? Menurut aku agak cemburu sih kalau misalkan lebih tepatnya aku sering bilang aku jadi manja karena aku rasa seharusnya kerja itu nyaman. Aku rasa Indonesia pun harusnya sudah cukup bisa, bahkan lebih harusnya bisa mensejahterakan bagaimana kerja itu harusnya profesional, tepat waktu, cepat, efektif. Jadi kadang aku suka manja bilangnya kalau sama teman-teman. Kalau sama produksi kami sih kok enak banget sama sorry itu mungkin tahu. Apakah teman-teman Dewa ini manja? Tidak kan? Harusnya kita bisa, harusnya kita berkaca. Kalau kami sih bisa, kenapa produksi lain nggak ngelakuin yang sama? Oke, keren banget, puas sekali menjadi bagian produksi Beket. Thank you banget Dewa. Dari dulu kenapa kita kasih semangat ke Dewa, karena di beberapa teman-teman pemain ini ada yang sangat introvert banget. Sehari-hari dia yang sangat introvert, yaitu ada Aida, ada Dewa, ada Yoga, ada Lukman. Paling menutup diri dia paling menutup diri. Yes. Benar, dia butuh pengobatan lebih lanjut kayaknya. Oke guys, boleh kita berikan semangat. Terima kasih Dewa, thank you so much. Terima kasih. Aku mau ngobrol sama Almanzo dan juga Faiz. Sudah main banyak kali film lah kau nih ya. Jadi mau nasihat sama teman-teman media dulu. Ini pemain impor dari India, dari Malaysia kan? Dari India ya. Oke. Udah banyak main film, tapi menurut kamu kehadiran kamu di Ghost in the Shell, walaupun tadi Bang Joko bilang satu karakter hilang, film gone, gitu. Iya. Menurut kamu apa arti Ghost in the Shell buat kamu? Jadi pendekatan karakternya cukup baik juga ini di sini, luar biasa. Di film ini proses kreatifnya itu saya merasakan bahwa tidak ada peran besar dan tidak ada peran kecil di sini. Semua peran itu memang harus sesuai dengan
tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok sesuai instruksi. Fungsi masing-masing ada fungsinya masing-masing. Misalnya bukit, saya main di bukit tuh di depan itu tuh. Ada waktu syuting gue di depan aja nih. Ya, pada dasarnya pendekatannya begitu, tidak ada peran besar, tidak ada peran kecil, kita sama. Yang ada aktor besar, aktor kecil, aktor besar dan aktor kecil. Sehingga kita merasa memang kita harus menyerahkan diri kita secara total untuk memainkan ini dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai coach juga nih ya, apakah sulit masuk ke dalam karakter kamu di Ghost in the Shell, Mais? Sulitnya karena saya bukan orang ini, boleh nggak? Boleh. Saya bukan orang Medan, jadi saya harus ada dialek yang saya pelajari dulu gitu untuk sebelum masuk ke set gitu. Oh, memang kamu ada apa nasional begitu ada dulu saya yang orang dulu. Boleh, kita dulu kata isi halo. Itu kan diskor joket tuh dulu. Udah lah. Oke. Oh, jadi orang Medan kamu sih. Iya, tipisnya begitu ya. Tapi sama kalau misalnya karakter saya nggak ada cerita di penjara. Iya, jadi penasaran. Thank you banget, Faiz. Terima kasih kamu bikin kita semua makin penasaran. Yes. Bagaimana dengan status gendas? Ini loh, bapak-bapak nanti pulang ke rumah. Apakah menurut kamu yang 32A akan tersinggung ketika nonton ini? Sebenarnya gitu ya. Tidak ingin menyinggung siapa-siapa, tapi kalau tersinggung mohon maaf ya. Jadi gimana ceritanya lo bisa ada di Ghost in the Shell? Mungkin beberapa teman-teman udah tahu, tapi untuk yang belum tahu ceritain lagi dong gimana kamu bisa ikutan di Ghost in the Shell? Iya, jadi waktu itu ada sahabat aku yang ngirimin screen capture dari iklan casting dari Twitter, dikirimin kamu via Instagram. Terus pas aku baca itu kriterianya itu memang menurut aku sangat resonate gitu ya dengan kehadiran saya di bumi ini. Jadi begitu aku baca, aku merasa kayak aku dilahirkan untuk ini. Oh, this is me gitu, kayaknya ini abang nyari aku nih gitu. Aku ngerasa gitu, bukan sombong memang, tapi kayak ngerasa emang udah connected aja gitu. Sama ada satu hal lagi sih kayak mungkin gak semua orang tahu ya. Jadi sejujurnya bang ya, sekitar 6 bulan sebelum ada aku baca iklan casting ini, aku tuh memang sudah pernah manifesting sama teman-teman aku di tempat pecel ayam. Yes, sumpah aku nggak bohong. Dan waktu itu jadi teman aku, sahabatku tuh yang bilang ke aku bahwa kayak, kak lu gue tungguin ya, lu main filmnya Bang Joko Anwar gitu. Terus aku kayak, gue siapa sih? Gitu, gue aktor juga bukan gitu waktu itu kan gitu kayak kita ini cuma penerong ya kayak penari gitu kan. Salah gue gitu bisa apa gitu kan ya cuma amin deh kayaknya mah oke gitu kan jadi gitu terus sampai akhirnya waktu itu pulang umroh waktu itu pas balik dari situ sebulan setelahnya persis ternyata ada iklan itu gitu dan aku lihat kayak wow my god it's real it's time gitu jadi ada sekitar 6 bulan nih bang kira-kira sebelum membaca itu jadi makanya pas lagi begitu aku sampai tuh harusnya kayak oh my god God is real. Yes. Luar biasa. Ini pasti pas di pecel ayam kamu pesennya dada deh. Paci kayaknya nggak ngerti, coba lu jelasin sama Paci itu. Masa harus jelasin sih ada yang nanti aja private jelasinnya. Thank you banget, boleh kita berikan tepuk tangan untuk seluruh orang-orang di balik Ghost in the Shell. Thank you banget. Pak Wendy mana Pak Wendy? Ini Pak Wendy. Ini kan yang putih-putih dijadiin sangat tuh.
yang telah meninggalkan dunia hitam. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan nggak? Bapak gimana Pak? Kesan di Ghost in the Cell ini dan apa sih harapannya untuk maskot? Bapak menjadi maskot. Maskot film saya. Ya laki, kalau cewek bakot. Lukman. Tuh Bapak sampai terharu loh Lukman. Iya. Dari seluruh proses ini, saya sebenarnya cemburu melihat teman-teman yang lain yang begitu seperti berhura-hura gembira, karena saya kesepian. Saya syutingnya sendirian. Saya kesepian dalam sel yang dipisah, walaupun sel istimewa, tapi kan sendirian, kesepian. Kalau yang lain kan rame-rame gitu. Karena selnya kenapa Bang? Selnya kenapa sendirian? Selnya begitu, pokoknya selnya begitu mewah. Disiapin wine, tempat tidur yang TV yang besar, ada kursi pijat, termasuk tukang pijatnya sekali-sekali bisa datang. Datang pulang atau datang nginep nih? Tapi kan bisa keluar kapan aja. Tapi bisa keluar kapan aja. Bisa keluar kapan saja, bisa keluar. Cuti, namanya cuti. Oke. Cuti keluar ya. Semuanya tapi itu ada ininya. Ada waktunya. Ya, saya paling kesepian di situ. Dan saya sebetulnya nggak mau bicarakan itu karena sudah dibicarakan semua, bisa dikira-kira ya. Saya tokoh yang awalnya idealis, semakin idealis ketika di dalam penjara yang sangat mewah, tapi idealisnya berbeda. Itu aja. Dan saya sangat ingin sedikit memuji Joko, ya, karena saya pertama kali main dengan dia, saya merasa dihargai sebagai aktor, karena saya diundang, diajak ngobrol langsung, bicarakan karakternya, dan bekerja dengan Joko itu sangat enak sekali, karena semua ruang diberikan kepada aktor, dan Joko selalu memberikan list atau teks karakter yang dia buat, kita membaca, dan setelah itu kita ketemu, kita diskusikan di situ, dan teks itu karakter bisa berkembang. Yes. Terima kasih. Congratulations Abang, Katia. Teman-teman, sudah siap untuk bertanya? Tapi sebelum tanya, sekali lagi kita berikan apresiasi kepada yang luar biasa untuk Ghost in the Cell. Let's go. Kita buka. Kalau bisa ada yang ingin bertanya, tunjuk tangan, berdiri. Ya, sepertinya yang pas di depannya Pak Lukman, ya. Nanti jangan buka, nanti Mike kasih tahu. Silakan boleh berdiri, namanya dari media mana? Oke, perkenalkan saya Yuna dari Polres Nusantara.co.id. Saya mau nanya ke Bang Joko, dari sesi tanya jawab tadi kan dipaparkan bahwa ini ada unsur realitas sosial ya. Apakah film ini bisa dibaca sebagai kritik sosial? Kalaupun memang ini sebagai kritik sosial di Indonesia, apakah ada kekhawatiran tertentu untuk mengangkat tema-tema seperti ini, Bang Joko? Terima kasih. Yes, silakan Abang, ada 2 pertanyaan Bang. Abang bagus banget. Saya dan teman-teman kalau bikin film biasanya berawal dari kegelisahan. Karena apa? Karena kita percaya bahwa profesi pembuat film itu adalah profesi yang sangat privilege sekali. Kita bekerja, hasil kerja kita punya potensi untuk ditonton oleh orang atau dinikmati oleh orang yang banyak gitu. Jadi kalau hanya kita bikin film tanpa ada isi, kayaknya kok sia-sia profesi kita sebagai orang yang memiliki privilege untuk bisa berbicara ke banyak orang. Tapi kita percaya bahwa yang di depan itu harus entertainment. Artinya apa? Artinya orang menonton film itu sudah meluangkan banyak sekali waktu, mengeluarkan uang. Jadi effort untuk menonton sebuah film itu sangat besar. Kalau misalnya penonton dijejali dengan
isu, dengan message di depan itu mungkin tidak fair buat penonton. Jadi kita melakukan pendekatan genre. Jadi aku sama teman-teman di Kamensi kalau bikin film selalu genre gitu. Apakah itu horor, apakah action, apakah komedi, karena memang kita ingin membuat sebuah film yang menghibur. Ketika nonton bisa ketawa-ketawa, bisa teriak takut karena adegan-adegan seramnya, tapi ada yang dibawa pulang dan mengatakan sesuatu, tapi tetap yang di depan adalah entertainment gitu. Gitu. Bagaimana Pak Ros Nusantara? Aman? Oke, thank you banget untuk pertanyaannya, Abang. Thank you untuk jawabannya. Silakan teman-teman, boleh berdiri, nama, media mana, pertanyaannya. Halo, selamat sore. Saya Adi Prawira dari Kompas.com. Mau tanya ke Bang Joko, tadi kan awal trailer kan ada lagu Cicak-Cicak di Dinding gitu. Itu kayaknya kayak yang Squid Game yang kemarin gitu kan. Lagu anak yang akhirnya dibikin untuk yang trailer kayak begini. Itu idenya dari mana dan kenapa akhirnya lagu Cicak-Cicak di Dinding yang dipilih? Terima kasih. Cicak-Cicak di Dinding dipilih karena kelakuan dari hantunya itu seperti cicak-cicak di dinding. Sesuai dengan lirik cicak-cicak di dinding. Dan cicak itu versi kecil dari tokek. Karena di film kita ada tokek, kalau lagunya tokek-tokek di dinding nggak ada lagunya. Belum dibikin. Tapi cicak-cicak di dinding itu memang kelakuan dari ghost kita. Jadi dia melata, mencari mangsa, dan hantu di sini nggak kayak hantu di film horor yang hanya menakut-nakuti ya. Jadi dia punya intent. Jadi hantu di film-film kita adalah karakter juga, dan di sini juga hantu itu karakter gitu, bukan cuma elemen dari elemen horor dari film kita, tapi juga karakter yang punya intent, punya tujuan gitu. Oke, thank you Mas Adek Kompas, udah aman? Let's go, kita lanjut ya. Gimana? Ini ada dari sebelah sini, ke sini, yes. Silakan, mau yang mana, Bu? Boleh berdiri, nama, media mana, dan pertanyaannya. Nanti jemput juga boleh, nanti kerap ya. Aku Vicky dari Kompas ID. Aku mau nanya ke Mas Joko, ini artisnya nggak kaleng-kaleng ya? Tergantung bakal gimana ruginya. Kalian kaleng-kaleng nggak ngerti juga. Itu dijelasin tuh orang Malaysia nggak ngerti tuh kaleng-kaleng. Nggak kan. Kaleng-kaleng juga sudah. Maksudnya ini artis papan atas, top banget lah gitu. Ini ada alasan tersendirinya nggak sih kenapa milihnya tuh artis yang ini kayaknya se-Indonesia tuh udah pada tahu gitu artis-artisnya. Terus kalau boleh tahu artis berapa dulu? Untuk artis yang udah mau habis berapa duit, I like you. Jadi sebenarnya aku sama teman-teman di Kamensi kalau milih pemain itu bukan hanya karena mereka nggak kaleng-kaleng, yang kaleng-kaleng juga nggak apa-apa, asal cocok karakternya. Nah, jadi memang kita pilih mereka karena mereka paling sesuai dengan karakter. Jadi kalau kita bikin film dari skrip udah jadi, udah ada karakter sheetnya, dan kita lihat yang kira-kira bisa memerankan karakter ini siapa dan punya trait yang sama gitu siapa. Tapi kita juga punya komitmen, setiap film yang kita buat itu harus 20% orang baru. Jadi walaupun ini nama-nama yang udah sangat familiar di perfilman Indonesia, tapi tetap ada 20% pemain baru, termasuk Miftah yang baru kita dapatkan dari audition lewat online. By the way, Miftah ini menyisikan 411 peserta lain yang memberikan video. Seperti yang tadi sudah Miftah bilang, bahwa Miftah adalah seorang guru tari tadinya ya, dan dia juga adalah seorang pembaca tarot. Jadi nanti akan buka di depan. Gitu. Jadi dipilih nggak bukan karena mereka terkenal, tapi memang paling cocok gitu. Oke, kalau tadi itu
Habisnya berapa? Habis berapa? Angka bisa jauh. Sesuai kebutuhan. Luar biasa kayaknya. Thank you banget teman-teman. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Goals in the Cell. Nanti teman-teman akan ada kesempatan untuk doorstop. Jadi nggak usah khawatir. Kita mau foto lagi teman-teman. Closing statement terlebih dahulu dari Abang Joko. Closing statement ini film Ghost in the Shell adalah film yang kita desain sedemikian rupa sehingga kalau ketika nonton filmnya kita akan bisa tertawa, tapi tiba-tiba ini kan kita ketawa gitu. Jadi kita akan melihat diri kita di dalam film Ghost in the Shell. Tapi mudah-mudahan kita akan segera lepas dari perasaan terpenjara ini. 16 April 2026 di bioskop. Thank you banget Abang, thank you Kak Cia. Kak Ical, terima kasih untuk semua pemain. Kita mau foto terlebih